Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Aulia. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 6 reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif itu menurut pemahaman saya adalah penelitian yang lebih memfokuskan pada deskripsi dibandingkan dengan data-data, yang dimana penelitian kualitatif ini lebih menggali secara mendalam tentang sesuatu peristiwa, yang dimana penelitian kualitatif ini tidak hanya menggunakan pertanyaan apa, kapan, di mana, tetapi bagaimanakah sesuatu itu terjadi. Baik, langsung saja kita masuk dalam judul penelitian, yang dimana cara merumuskan judul penelitian itu yaitu dengan cara pertama, judul dibuat singkat dan jangan terlalu panjang, dan judul juga harus konsisten dengan rumusan masalah. Yang kedua yaitu judul harus bisa menggambarkan isi dari penelitian tersebut secara keseluruhan, seperti misalnya jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, dan tempat penelitian, serta kapan penelitian itu dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Dan yang keempat yaitu judul penelitian harus memperhatikan pendekatan yang dipilih dalam penelitian tersebut, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif yaitu datanya berupa angka-angka, sedangkan kualitatif yaitu datanya berupa pertanyaan-pertanyaan. Kemudian selanjutnya, judul itu harus menarik minat peneliti. Kenapa? Karena judul yang menarik minat peneliti itu dapat memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang kemudian calon peneliti mampu melaksanakannya. Kenapa? Karena judul yang mudah untuk dilaksanakan oleh peneliti dapat memperlancar proses penelitian, sehingga proses penelitian tidak ada hambatan dan permasalahan yang ada dapat diminimalisir. Kemudian jangan sama persis dengan judul penelitian yang telah ada sebelumnya. Jika melakukan pengembangan penelitian, disarankan untuk membuat judul yang lebih spesifik lagi. Dan pada saat menentukan judul penelitian, memungkinkan tersedianya data yang lengkap dan mempermudah peneliti. Kita masuk pada latar belakang penelitian, yang dimana latar belakang penelitian itu adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca ataupun pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan dalam penelitian tersebut. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin, dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Beberapa hal yang terdapat dalam latar belakang yaitu pertama, kondisi ideal mencangkup keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi. Kondisi ideal ini biasanya dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih. Kemudian yang kedua yaitu kondisi faktual atau baku yang merupakan kondisi yang terjadi saat itu, menceritakan situasi yang menjadi keresahan atau masalah sehingga menjadi dasar dilakukannya suatu penelitian maupun kegiatan yang dilatar belakangi. Kemudian yang ketiga yaitu solusi, merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok bahasan. Selain itu, latar belakang dapat pula mengandung perbandingan atau penyempurnaan atas tulisan mengenai topik yang sama sebelumnya. Oleh karena itu, latar belakang merupakan suatu bagian penting dalam penulisan suatu karya tulis. Dalam cara rumusan masalah penelitian, umumnya rumusan masalah harus dilakukan dengan berbagai kondisi sebagai berikut.
Yang pertama yaitu masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian yang kedua yaitu rumusan hendaklah jelas dan padat. Dan yang ketiga yaitu rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah penelitian. Kemudian yang keempat yaitu rumusan masalah harus merupakan dasar untuk membuat hipotesis. Kemudian yang kelima yaitu masalah harus menjadi dasar judul penelitian. Kemudian kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kedudukan teori tidak terlalu penting, tidak seperti halnya dengan kuantitatif. Ketika ingin mulai melakukan penelitian kualitatif, diperbolehkan meneliti fenomena tanpa dasar teori. Dalam penelitian kuantitatif, tidak diperbolehkan melakukan penelitian sebelum adanya dasar teorinya. Nah, jika temuan di lapangan atau fenomena yang sama dengan apa yang teori kemukakan, maka sesuai. Dan jika temuan di lapangan berbeda dengan teori yang dikemukakan, maka penelitian tersebut adalah unik. Tidak ada yang salah jika fenomena dengan teori yang dikemukakan itu berbeda. Yang ada adalah keunikan dari fenomena dan teori yang berbeda. Kemudian selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Kegunaan penelitian terdahulu yaitu untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran, yaitu di mana suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran ini dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan dari konsep-konsep tersebut, yang dimana menurut Polancik 2009, kerangka pemikiran kualitatif dengan penelitian lainnya tentu berbeda. Kemudian ada yaitu pendekatan penelitian yang dimana adalah cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset itu dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Sebagai contoh, penelitian tentang tingkat ketimpangan sosial di Indonesia. Ketimpangan sosial ini merupakan variabel yang bisa diukur dengan angka. Ini di dalam penelitian kuantitatif. Ada jenis-jenis penelitian yaitu ada eksperimen, deskriptif, korelasional, penelitian evaluasi, simulasi, survei, studi kasus, teori dasar, dan lain sebagainya. Subjek dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset. Kemudian objeknya yaitu permasalahan yang diinvestigasi dalam penelitian kualitatif tersebut. Kemudian ada teknik pengumpulan data kualitatif. Kualitatif ada 4, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga fokus group discussion, dan yang keempat yaitu dokumentasi, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data kualitatif. Kemudian teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi suatu yang dapat dikelola. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan kita menambah pengetahuan kita. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.